Imbas serangan Israel yang tak kunjung usai, kondisi jalur Gaza saat ini porak-poranda nyaris dengan tanah. Mengetahui kondisi itu, Qatar menuntut Israel dan meluapkan amarahnya di hadapan Mahkamah Internasional pada Jumat 2 Mei 2025. Melalui wakil kenegaraan Dr. Mutlaq bin Majid Al-Qahtani, Israel diwajibkan membayar kerusakan penuh atas Gaza. Menurutnya, mediasi Qatar telah membuka jalur bantuan kemanusiaan bagi jalur Gaza. Mengingat belakangan ini Israel keras kepala, yakni dengan memblokir bantuan hingga memutus pasokan makanan dan air pada hari kedua bulan Ramadan 2025. Bahkan aksi Israel semakin brutal lantaran tak mengakhiri pendudukannya terhadap rakyat Palestina. Selain itu, Israel bertingkah dengan meningkatkan kekerasan di tepi barat seperti yang dilakukannya di Gaza. Menurut Dr. Mutlaq, Israel secara sistematis menggunakan taktik kelaparan dalam perangnya. Hal itu sangat melanggar norma dan hukum internasional dan dianggap sebagai kejahatan perang, khususnya terhadap anak-anak berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak. Israel meluncurkan serangan udara pada Jumat 2 Mei 2025 pagi waktu setempat di dekat Istana Presiden Suriah Ahmad al-Shara di Damaskus. Serangan bom Israel menyusul aksi kekerasan di Suriah terhadap minoritas Druze di negara itu. Dilaporkan sejumlah warga Druze Suriah yang terluka dalam kekerasan baru-baru ini dibawa ke Israel untuk perawatan medis. Menurut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, aksi tersebut merupakan ancaman keras terhadap rezim Suriah. Jadi Israel berjanji akan melindungi minoritas agama Druze. Netanyahu menyebut serangan itu juga bertujuan untuk menghalangi pemimpin baru Suriah dari tindakan permusuhan terhadap Druze. Bahkan Netanyahu juga menuntut demilitarisasi penuh Suweida dan 2 provinsi selatan lainnya. Netanyahu mengklaim Israel melihat kelompok Islam Sunni Sahra, Hayat Tahrir al-Sham atau HTS sebagai ancaman. Diketahui hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan langsung dari pemerintah Suriah. Namun sebelumnya Suriah menolak intervensi asing saat Israel melakukan serangan di selatan Damaskus pada Rabu lalu, yakni saat bentrokan berlangsung antara orang-orang bersenjata Druze, pasukan keamanan dan pejuang Islam Sunni sekutu. Pihak kepolisian dan Dinas Pemadam Kebakaran Israel membantah tudingan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu soal kebakaran yang melanda hutan. Menurut layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan Israel, insiden itu disebabkan pendaki yang lalai. Kemungkinan tersebut menguat karena jumlah pendaki yang melewati daerah Mesilat Zion lebih banyak dari biasanya menjelang kebakaran pada Rabu 30 April. Meski demikian, hal itu juga belum bisa dijadikan penyebab pasti kebakaran tersebut lantaran penyelidikan hingga kini masih berlanjut. Sebelumnya, Netanyahu sempat menuduh bahwa kebakaran tersebut imbas pembakaran yang dilakukan warga Palestina. Bahkan Netanyahu juga mengklaim 18 orang ditangkap sehubungan dengan kebakaran ini. Namun polisi menyatakan hanya 3 tersangka yang telah ditangkap. Sementara itu, Presiden Israel Isaac Herzog menyatakan pada Kamis 1 Mei, kebakaran itu merupakan krisis iklim yang tidak boleh diabaikan. Diketahui beruntungnya dalam insiden kebakaran ini tak ada korban jiwa. Kendati demikian, sekira 12 orang dirawat di rumah sakit karena menghirup asap, sementara itu 10 orang lainnya dirawat di lapangan. Kemudian ribuan penduduk dari kota-kota di wilayah perbukitan sekitar Yerusalem dievakuasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.